Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Gus Muhammad. Gue mau ngomong apa ya? Oke lah, sebelumnya thank you karena channel YouTube gue udah sampai ke 14.000 subscriber. Thank you and apa ya? Thanks a lot lah ya buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai sejauh ini dan ya semoga video-video yang gue share di sini bisa menjadi amal jariah gue, menjadi pahala gue yang bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sudah sampai sejauh itu mungkin udah ada katakan di Daihatsu segala macem, gue ucapin congratulations. Nah, di video ini karena gue nggak ada bahan buat bikin video, gue mau ngomong apa, mungkin paling enak kita bahas tentang ngomongin orang ya. Emang paling enak yang namanya ngegibah tuh paling enak di dunia ini. Dan mungkin di video ini gue bakal cerita tentang atasan lah ya. Atasan, tahu sendiri atasan lah, bisa itu leader, bisa itu foreman. Atasan di pabrik yang suka ngutang. Kayak gimana? Kita simaklah video ini. Jadi guys, gue udah pabrik kedua nih, kayaknya ke-6 apa ke-7 deh. Dan alhamdulillah atas semua itu gue juga ngalamin beberapa banyak cerita, ngedengerin beberapa banyak cerita dan mengalami juga beberapa kejadian leader-leader atau atasan mungkin foreman supervisor yang hobinya nih ngutang. Secara aktual emang gaji mereka lebih gede, tapi entah mengapa dia itu sukanya ngutang. Jadi kita ini dari teman gue yang sekarang di Piaggio, berarti dia bukan di Piaggio ya. Dia sekarang kerja di Piaggio dan dia cerita tentang pengalaman dia waktu kerja di, adalah mungkin beberapa teman-teman ada yang udah masuk di PT itu. Dan ya jadi singkat cerita, dia ini dijabri sama si atasannya ini. Dia biasa lah ya, sehe segala macam, basa-basi segala macam, sampai pada akhirnya langsung lah di poin utamanya yaitu mau minjem duit. Dan angkanya lumayan men, angkanya ini ya lumayan gede lah. Dan ini berasal dari PT Toyota. Di Toyota aja ada leader yang suka ngutang. Bahkan ini bukan leader, kalau nggak salah tuh masih di atasnya leader. Dan dia minjem kisaran, ya katakanlah hampir UMR Jogja lah ya. Dan itu nggak dibalikin. Dibalikinnya tuh lama, sampai si temen gue yang sekarang di Piaggio itu mau habis kontrak. Itu pun harus ditagih terus menerus. Setelah dia cerita dari beberapa teman yang kerja bareng satu departemen dengan dia, ternyata temennya ini juga diutangi juga sama si atasan itu. Kocaknya lagi, dipinjem, dia cerita ke si A, ternyata si A juga diutangi sama atasan ini. Cerita ke si B juga diutangi lagi sama si atasan ini. Ke si C pun sama. Jadi ternyata nggak cuma dia doang yang diutangi. Jadi buat teman-teman, hati-hati aja lah ya dengan atasan seperti ini. Gue doa semoga teman-teman gak ketemu sama atasan yang model kayak gini. Begitu juga dengan ponakan gue yang sekarang di DHSU juga, dia ngalamin hal yang sama. Namun lebih mendingnya lagi, kasusnya beda sama teman gue yang di Toyota itu. Bedanya di mana? Bedanya kalau ponakan gue yang di Daihatsu ini, emang si atas itu minjem, tapi dibalikin. Tapi nanti minjem lagi, dibalikin lagi. Dan setelah dia cross check, setelah dia cerita ke teman-teman yang lain, ternyata teman-temannya yang lain juga sama, dipinjemin juga sama dia. Jadi atasan ini minjam ke si A buat nutupin utang di si B. Mungkin seperti itu ya. Padahal secara apa yang kita lihat kan harusnya atasan gajinya lebih gede daripada operator ya. Tapi aktualnya minjem juga. Dan ini nggak cuma di Daihatsu. Di Mitsubishi pun sama. Di Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia juga kasusnya sama. Ini cerita dari teman gue yang sekarang kerja di PT Piaggio juga. Waktu dia kerja di Mitsubishi itu kasusnya sama. Dan dibalikin hampir dia habis kontrak. Ini sesuatu yang mungkin teman-teman kaget ya, bener, masa iya sih ada atasan gitu. Itu aktualnya banyak, aktualnya itu emang seperti itu. Dan gimana cara ngadepinnya, sebagai bawahannya kita mau gimana lagi. Kalau memang kita nggak bisa atau nggak mau minjemin, pakailah beberapa alasan yang masuk akal. Jangan tolak secara apa ya, kasar gitu ya, nggak enak juga karena kan basically dia masih atasan kita juga ya, walaupun ini merangkutnya pribadi. Tapi kalau kita menolak dengan cara yang nggak bener itu juga nggak enak juga. Siapa sih yang mau dikasarin, logikanya kan kayak gitu ya. Jadi kalau memang nggak mau ngutangin, coba bicarakan baik-baik. Silakan bohong tapi dengan bohong yang masuk akal. Misal, oh uangnya habis dikirim ke orang tua kemarin pak, ada kebutuhan ini kebutuhan itu,
Nah men ya siap-siap aja, bulan depannya pasti lu bakal dijabri lagi, dimintain lagi. Kenapa sih kadang ada atasan yang kayak gitu gitu loh? Apa gajinya kurang? Enggak. Sebenarnya gaji mah nggak kurang, tapi cara dia mengelola itu yang salah. Karena beberapa ada yang atasan-atasan yang nggak bener gitu ya, dia main inilah, main itulah lah, kita tahu lah ya dunia namanya laki-laki. Hobinya itu hobi sesuatu yang butuh uang banyak dan ya akhirnya besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran dia lebih banyak daripada penghasilan dia. Mungkin secara gaji bisa 2 kali lipat dari operator, mungkin. Tapi pengeluaran dia seper bulannya itu lebih gede daripada penghasilan dia. Akhirnya ya bulan dia kelabakan nyari utang sini, utang sana, mungkin pinjol, oh alam nggak tahu ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin nggak enak dan segala macam, hati-hati aja. Karena biasanya kalau sudah ngutang sekali nih, terus kita nggak nagih, besoknya pasti ngutang lagi. Asli serius. Ini pada levelnya untuk level atasan. Untuk level sesama operator atau sama sesama pekerja itu juga banyak. Kalian nanti jangan kaget loh ketika kerja di perusahaan tuh nanti ada banyak orang-orang yang hobinya ngutang. Bulan ini utang, tanggal 15 sudah utang, segala macam. Kalau sudah isi utangnya sekali, dia bakal balik lagi, ngutang lagi, itu realita. Aktualnya seperti itu, banyak. Apakah gaji mereka sedikit? Enggak, gaji mereka gede. Kita tahu lah UMK Bekasi berapa ya kan? Masa iya kurang cukup? Seandainya lo hidup di sini sehari 100.000, itu cuma 3 juta per bulan men. Itu kalau 100.000. Katakanlah harga nasi padang berapa sih? Nasi padang tuh 15.000 men. Seandainya lo setiap hari nih, 3 kali sehari dalam sehari makan nasi padang, itu cuma habis 45.000. Untuk lain-lain paling berapa? Kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak nyampe 5 juta, tapi gaya hidup ini yang berat. Gengsinya itu yang berat. Jadi sebenarnya hidup itu murah, yang mahal tuh gengsi sama gaya hidup. Jadi kalau kita ngikutin gengsi, kita ngikutin gaya hidup, itu capek, nggak ada hentinya. Makanya buat teman-teman mungkin yang berada di posisi kedua ini, yang sukanya ngutang, coba deh perbaiki dulu gaya hidup kalian. Coba perbaikin dulu, buang dulu lah, buang jauh-jauh gengsi itu. Hidup apa adanya. Balik lagi, kalian kerja di perusahaan, di pabrik, itu kontrak. Jadi akan tiba masanya, suatu saat kalian akan habis kontrak. Kontrak kalian habis dan kalian akan nyari kerja lagi. Dan di saat masa-masa pencarian kerja itu kan butuh duit. Gimana dapat duit kalau nggak ada penghasilan? Ya dari tabungan. Gimana caranya kalau nggak ada tabungan? Semuanya udah lewat. Masa-masa lu dapat gaji itu udah lewat. Dan kenapa? Masa-masa itu lu pakai dengan hal yang sia-sia. Buat ngikutin gengsi lu, buat ngegedein gaya hidup lu. Itu capek men. Seberapa penting sih pengakuan seorang terhadap kita? Nggak ada. Orang tuh nggak ada yang suka sama kita. Jangan kepedean, jangan terlalu senang untuk dipuji. Pujian orang itu bohong. Nggak ada orang yang benar-benar puji. Orang tuh lebih suka kita menderita. Makanya ketika waktu itu belum datang, masa-masa lu nganggur belum datang, perbaikin bener-bener gaya hidup lu. Buang jauh-jauh gengsi, hidup apa adanya, dan ingat lu di sini merantau. Dan suatu saat lu bakal pulang. Ketika pulang, apa yang dibutuhin? Duit lah. Orang tua lu nungguin dulu men. Jadi ya sayang aja kalau hidup lu cuma dibuat gengsi-gengsian untuk meninggikan gaya hidup kalian. Enggak lah, siapa sih yang memuji? Kalian bukan artis, kan hanya kuli pabrik, jadi tolonglah jangan terlalu tinggi gayanya. Oke, gue Agus Muhammad, semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian, dan jika memang dirasa kalian ada di posisi satu yang dimana orang yang selalu diutangin, ya saran gue lu siapin aja jawaban-jawaban yang masuk akal untuk menolak mereka, dan jangan jawab dengan kalimat yang menyakitkan, karena jadi nanti suatu saat kalian juga di posisi mereka. Dan ya harapannya bukan karena sesuatu jelek, karena memang butuh dana tambahan, bukan karena hal-hal yang buruk. Gue Muhammad, mohon maaf jika ada perkataan yang salah, ya pasti ada ya, karena gue manusia dan mohon dimaafkan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini, dan tinggalkan jejak kalian di komentar gue. Agus Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya, dah.